Pasca sidak Pansus TRAP DPRD Bali yang menemukan 13 bangunan diduga melanggar dan dilakukan penyegelan belasan akomodasi wisata berbuntut panjang, para petani pengelola usaha yang terdampak melakukan aksi dengan memasang lembaran seng di area persawahan, tepat di salah satu titik pandang favorit wisatawan. Aksi tersebut menjadi perhatian karena dikhawatirkan dapat menimbulkan citra buruk bagi pariwisata Bali apabila tidak segera dicarikan solusi. Rektor Universitas Dwi Jendro, Profesor Gede Sedano yang juga pengamat pertanian ini mengatakan salah satu mekanisme yang dinilai mampu memperkuat posisi petani adalah penerapan pembagian keuntungan antara sektor pariwisata dan pertanian. Melalui sistem ini, sebagian profit yang diperoleh dari aktivitas pariwisata di kawasan Jatiluwih dialokasikan kepada kelompok-kelompok petani, baik subak maupun tempekan, yang terlibat langsung dalam menjaga landscape budaya tersebut. Pemberian bagian keuntungan kepada petani dinilai dapat menjadi insentif ekonomi yang mendorong mereka untuk tetap bertahan di sektor pertanian. Melalui dukungan tersebut, petani memperoleh manfaat langsung dari keberadaan pariwisata dan memiliki motivasi lebih kuat untuk terus menjaga sistem subak dan tradisi pertanian yang menjadi inti dari daya tarik Jatiluwih sebagai warisan budaya UNESCO. Kita bicara pada sistem manajemen kawasan warisan budaya dunia, maka petani harus menjadi bagian yang terpenting. Oleh karena itu, petani yang melakukan satu kegiatan usaha di sana dalam usaha-usaha pertanian menjaga budaya, maka petani harus mendapatkan insentif yang relatif tinggi di sana. Tidak semata-mata pelaku wisatanya. Sehingga bagaimana cara membuat ini sistem tadi? Misalnya ada sharing untuk profit. Jadi ada pelaku pariwisata, kemudian sharing untuk sektor pertanian. Siapa sektor pertanian? Adalah kelompok-kelompok petani, apakah di sana subaknya atau tempekannya, yang memang benar-benar menjadi pelaku di warisan budaya dunia ini. Jadi tidak hanya pelaku yang menanam padi, tidak, tetapi memang benar-benar pelaku yang menjaga warisan budaya dunia, khususnya di budaya pertanian. Nah, siapa lagi selain para petani, subak, sehingga mereka perlu mendapatkan profit di sana. Sehingga kalau ada profit di sana, maka para petani atau subak ini memiliki satu insentif ekonomis sehingga meningkatkan motivasinya untuk tetap mereka bertani, karena mereka akan juga mendapatkan kecipratan lah. Ada kue yang bisa didapat oleh petani kita yang tergabung dalam subak-subak itu. Sementara Bupati Tabanan, Komang Gede Senjayo, akan memediasi para petani pasca melakukan aksi dengan memasang lembaran seng di area persawahan. Ia mengakui banyak petani merasa objek wisata sawah yang dikunjungi wisatawan setiap hari tidak memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi mereka. Hal itu mestinya segera dicarikan solusinya. Seperti mengusulkan para petani ini juga diberikan insentif sehingga mereka juga akan menjaga sawahnya. Kalau saya lihat kemarin, jujur ya, keluhan para masyarakat, khususnya petani lokal, mereka kadang-kadang tamu datang melihat objek-objek wisata, tapi kadang-kadang mereka juga ingin menikmati hasilnya, tapi tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat itu aja. Jadi antara pariwisata dengan petani itu masih, dampak pariwisata dan dampak petani itu masih jauh kita lihat perbandingannya. Maka dari itu kami berusaha akan memediasi bagaimana mencarikan win-win solusi, bagaimana juga kami akan ngomong ke provinsi, ngomong ke pusat, bagaimana petani lokal itu juga diberikan insentif sehingga mereka juga menjaga sawahnya, menjaga wilayahnya. Winata Bali TV.